logo itu ada yang istilahnya ada logo type, ada logo gram, ya, ada logo marker dan lain sebagainya. Yang jelas logo itu merupakan identitas dari sebuah perusahaan, badan usaha ataupun lembaga yayasan, ya. Kemudian apa sih ciri-ciri logo yang baik? Nah, yang pertama ya jelas kesederhanaan, ya. Jadi logo semakin sederhana, semakin simple, itu akan semakin mudah dilihat dan mudah diingat, gitu. Jadi, ya. Jadi kalau kita ngomong syarat-syarat logo banyak, tapi yang paling gampang adalah masalah kesederhanaan, ya. Nah, di dalam kesederhanaan ini juga nanti akan memberi kesan yang mendalam, ya. Kemudian terpenting lagi adalah unik, ya. Unik di sini maksudnya berbeda dengan logo-logo yang lain, gitu ya. Jadi masalah unik ini juga menjadi ciri khas atau karakter dari badan usaha atau yayasan yang membuat logo. Yang terpenting itu bahwa logo juga harus bisa diaplikasikan di berbagai media, ya. Kita lihat contoh ya di simbol atau lambang Keraton Yogyakarta itu kan bisa diaplikasikan di media cetak, bisa diaplikasikan di kuningan atau tembaga, ya, bisa juga dibuat dari emas. Dan ketika ukuran tersebut diperkecil, sekecil-kecilnya mungkin seukuran perangko atau lebih kecil lagi, kemudian diperbesar sebesar-besarnya, dia tetap mempunyai proporsi yang sama, ya. Kemudian yang penting lagi adalah keabadian, ya. Sebuah logo kalau misalkan gonta-ganti logonya nanti orang akan susah mengingat, ya. Tapi kalau kita lihat seperti logo di keraton itu ada simbol huruf Jawa HB, ya, Hamengkubuwono, kemudian dengan gambar sayap seperti Garuda, atau juga mungkin logo dari Coca-Cola, ya. Kalau kita lihat Coca-Cola dan Pepsi Cola, Coca-Cola itu lebih konsisten. Dari awal munculnya tahun 1885 sampai sekarang, logonya tetap sama, tidak berubah. Ya, ini yang membedakan Coca-Cola dengan Pepsi Cola, gitu ya. Kemudian juga logo kan juga harus tepat sasaran, ya, tepat sasaran dalam artian begini. Ketika misalkan kalian membuat logo, otomatis kan ada yang logonya itu bersifat wordmark atau lettermark, yang tadi seperti Coca-Cola, ya. Ada juga yang menggunakan semacam gambar atau gambar ikon, ya, itu ya. Tapi yang semacam letter tulisan Coca-Cola itu juga harus sesuai. Misalkan untuk perusahaan konstruksi bangunan, ya, otomatis font, ya, font atau huruf atau yang teks yang dipilih itu ya harus mencerminkan bentuk-bentuk bangunan yang kokoh, ya, tidak kemayu. Nah, kalau kemayu nanti dianggapnya bangunannya nggak kuat, akan ambruk, ya. Kemudian yang juga cukup penting karena kalian di seni rupa, ya, kaitannya dengan seni visual, yaitu kalian juga memahami elementer kesenirupaan, ya. Dalam logo pasti ada yang namanya unsur garis, ada bidang, ada warna, ada tekstur. Oke, garis itu macam-macam, ya. Ada garis lurus, garis lengkung, garis zigzag dan lain sebagainya. Nah, setiap garis itu secara qualisign, ya, qualisign itu ilmu semiotik, ya, ilmu tanda. Garis yang zigzag, ya, atau patah-patah itu akan menunjukkan suatu ketajaman, sifatnya dinamis, ya. Kemudian kalau garis lengkung dia akan menunjukkan sifat yang lembut, ya. Garis yang lurus tegas. Nah, bagaimana kalian mengkomposisikan atau memanfaatkan unsur garis tersebut dalam sebuah
logo, ya. Jadi nanti otomatis secara ilmu tanda tadi, semiotika, garis-garis tersebut juga sudah membawa pesan, ya, membawa message. Karena ya tadi ada ibaratnya sebuah foto atau sebuah gambar, itu bisa berbicara lebih dari 1000 kata. Ya, ini yang harus diperhatikan. Demikian juga dengan warna, misalkan. Warna kan ada warna panas, ada warna dingin, ya. Kemudian kombinasi warna yang paling baik bagaimana. Nah, untuk logo yang baik, itu sebetulnya warnanya harus yang minimalis. Tidak perlu banyak-banyak. Ya. Karena kalau terlalu banyak, justru nanti terlalu ramai juga tidak akan bagus gitu. Nanti kalian juga harus bisa membedakan warna-warna yang kontras itu apa. Warna-warna yang komplementer bagaimana. Warna yang panas bagaimana. Warna yang dingin bagaimana. Kombinasi warna yang paling baik bagaimana. Ya. Karena begini, untuk masalah estetika atau keindahan terkait dengan logo ini, setiap zaman atau setiap periode mengalami perubahan. Ya. Kita ambil contoh ketika di zaman Mesir, karya-karya yang dianggap indah yang lainnya juga dirangkum, Dek. Simetri. Ya. Jadi kalau karya-karya yang tidak simetri itu pasti dianggapnya tidak indah, ya. Berbeda dengan Jepang. Kalau karya-karya seni Jepang ya seperti Ikebana ya, kemudian juga dia yang menggunakan karya-karya terkait dengan paper art dan lain sebagainya, dia justru kebanyakan asimetri ya untuk Jepang. Jadi mungkin untuk Jepang, India, kemudian ke seni rupa modern, derajat keindahan berbeda. Saya kasih contoh salah satu kalau untuk seni rupa modern itu dari teorinya Birkhoff ya. Birkhoff itu untuk menilai suatu derajat keindahan ya. Ini rumus matematikanya, Birkhoff kan seorang ahli matematika ya. Dia M sama dengan O per C. Ya, M-nya itu means, derajat estetikanya. O itu order atau keteraturan. C-nya itu kompleksitas, ketidakteraturan atau kekacaubaluan. Ya. Kalau ordernya tinggi, ya, nilainya ordernya tinggi, karya tersebut tidak indah tetapi kaku. Ya. Tetapi kalau kompleksitasnya yang tinggi, justru karya tersebut menjadi tidak karuan, ya, berantakan, acak-adut dan lain sebagainya. Tapi derajat keindahan yang paling tinggi ketika order dan kompleksitas berimbang. Ya. Kalau kalian mungkin pernah belajar juga yang dari DKV ini pernah belajar sejarah seni dan lain sebagainya. Misalkan karya Jackson Pollock ya, saya kasih contoh Jackson Pollock ya, dia action painting ya, melempar sana cetak sana sini bergulung-gulung dan lain sebagainya. Itu kan jelas kompleksitas. Tetapi ketika beliau selesai berkarya, dia akan mengadakan kontrol untuk mengcropping atau memotong bidang-bidang sesuai keinginan dia. Nah, ini sebagai unsur dari keteraturan, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, di dalam logo tips seperti yang saya sebutkan tadi, ada masalah kesetaraan dan lain sebagainya. Kan kita harus juga memanfaatkan komposisi secara maksimal, ya. Kalau kita tadi ngomong soal keindahan dengan model zaman-zaman Mesir dan lain sebagainya, bahwa logo tersebut harus simetri. Tapi kalau model Jepang, mungkin justru dia tidak simetri, tapi asimetri. Tapi untuk yang seni modern, dia justru cenderung tadi, antara order dan kompleksitas harus ada keberimbangannya. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat bermacam-macam logo juga kriteria, mungkin banyak ya, ada yang 5 kriteria untuk logo yang bagus, ada yang 7 kriteria, ada yang 21 kriteria, dan lain sebagainya.
Yang jelas, tetapi dalam logo itu biasanya ada unsur gambar atau ikon, ada unsur teks ya atau tulisan, kemudian juga ada juga kombinasi dari keduanya ya. Contoh-contoh yang mereka menggunakan lettermark atau monogram, seperti kalau kalian lihat logonya IBM, HP, ya, CNN, ya, HBO, itu juga dia cenderung ke lettermark ya, logogram. Ada yang juga sifatnya seperti wordmark ya. Kayak kalau lihat tadi semacam Coca-Cola yang sudah saya sampaikan, kemudian ada Facebook ya. Kemudian ada Disney ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada juga yang cuma gambar saja ya, picture ya, gambar. Itu semacam logonya Apple ya, Apple keruak itu ya. Kemudian Nike, itu semacam tanda centang gitu. Kemudian Twitter ya, itu juga sebatas hanya gambar ya. Ada juga yang kombinasi antara gambar dan tulisan, semacam logonya Adidas ya, kalau kalian pernah lihat itu ya. Kemudian Kentucky ya, Kentucky Fried Chicken itu juga ada gambarnya Colonel Sanders dengan tulisan KFC ya. Kemudian ada Microsoft dan lain sebagainya. Nah, ini tadi beberapa ciri logo ya. Tadi saya sudah ngomong soal masalah kesederhanaan, itu yang penting, kemudian proporsi ya, proporsi yang pas, pemilihan warna juga yang sesuai ya. Warnanya apakah ini warna panas atau warna dingin, itu harus disesuaikan dengan perusahaan atau produk yang ingin menjadi identitas dari logo tersebut. Itu ya. Mungkin sementara dari saya itu saja. Nanti mungkin bisa ditambah tanya jawabnya. Monggo, Mbak Bu. Baik, terima kasih Pak Darian. Tadi sudah disampaikan beberapa prinsip-prinsip mengenai logo yang tentunya teman-teman juga udah pelajari itu ya, dan berusaha untuk menerapkannya di dalam karya desain logo Anda. Dari mulai logo itu harus simpel, sederhana, bagaimana kesan atau persepsi terhadap logo tersebut, apakah bisa merepresentasikan dari bidang usahanya gitu ya. Kemarin kita sudah studi kasusnya ke UMKM Pak Nurian. Jadi memang proyek-proyek yang saya kirimkan ke Panjenengan untuk nanti dievaluasi itu semuanya mereka mengerjakan proyek untuk logo dan branding UMKM. Ya. Nah kemudian tadi juga disinggung logo itu juga harus unik ya. Jadi kadang-kala teman-teman itu juga saya jumpa itu kadang kita pede ya punya desain yang wah logo saya kayaknya udah keren banget gitu. Tapi ternyata logo itu ada kesamaan atau mungkin udah pernah dipakai gitu idenya dengan logo yang lain. Nah itu tantangan juga untuk sekarang ini, bagaimana kreativitas seorang desainer dalam menciptakan sebuah logo yang mana dia bisa benar-benar unik dan memang tidak ada istilah logo itu akhirnya oh ini kok sama ya dengan logo ini gitu. Nah itu tantangannya di situ. Nah tadi sudah dibahas ya mengenai ada garis, bidang, warna, unsur-unsur yang ada di dalamnya. Mungkin untuk kayaknya teman-teman udah nggak sabar ya, kayaknya ini kita kepengen lihat gimana ya karya yang dihasilkan dari kelas DIV ini. Nah, semoga nanti bisa memberikan manfaat ya pastinya buat teman-teman, sehingga tahu sebenarnya logo yang saya buat itu udah layak belum untuk diaplikasikan gitu ya, secara di aplikatif ya, secara aplikatif langsung ke UKM-nya. Harapannya nanti logo ini bisa benar-benar dipakai gitu ya, lebih bagus, jadi nggak cuma untuk tugas saja. Nah ini beberapa sampling ya, nanti kita bisa diskusi bersama gitu ya, mungkin atau kita bisa mulai dari ini dulu ya Pak Nurian ya. Bunga Melati Putra ini ya. Ya ini UKM-nya UKM Tenun, ya ini karyanya Junalia. Junalia juga bergabung. Junalia? Ya. Oke ya, buat ini Mas atau Mbak ini Junalia ini? Laki-laki ya kelihatannya ya? Dan mana ini wajahnya? Laki-laki Pak. Mas. Oke ya.
Eh, ini kita lihat secara anu aja ya, dengan semacam analisis formal. Untuk analisis formal itu kita melihat dari struktur ya, struktur bentuk, struktur visual dari struktur logo tersebut ya. Logo ini kan cenderung ornamentik ya, ornamentik, geometrik ya. Kemudian keseimbangan yang digunakan ini obvious balance ya, obvious balance, dan dia juga sudah memunculkan unsur kontras, tidak hanya soal warna ya, tetapi juga bentuk ya. Jadi di sini ada kombinasi garis yang tegas dan juga garis lengkung yang seperti tadi saya sampaikan, secara kualisain ya, dari kualitas dari garis tersebut menunjukkan ketegasan dan juga kelembutan ya, karena garis lengkung itu sesuatu yang lembut ya. Kalau kita lihat di alam banyak juga atau yang garis-garis yang sifatnya lembut gitu ya, jadi tegas sekaligus lembut ya. Jadi itu unsur kontras ya. Kemudian untuk picture atau gambar dengan teks ini juga cukup serasi ya, sudah cukup serasi. Cuma akan lebih bagus lagi ketika teksnya itu agak diperbesar sedikit ya, mungkin untuk ketebalan fontnya ya. Jadi ini terlalu kalau mungkin entah ya, kalau di bold, tapi kalau terlalu kuat juga nanti akan mengalahkan apa untuk gambarnya. Yang penting bahwa gambar dan teks ini harus berimbang ya, tidak saling mengalahkan, tidak saling menonjol, walaupun kita juga perlu sebagai center of interest ya. Kemudian kalau interpretasi saya melihat logo ini, saya akan teringat dengan apa ya, sulur-sulur bunga gitu ya, sulur-sulur daun gitu ya. Jadi kalau dengan tadi yang UKM apa tadi itu, tenun dan lain sebagainya itu sebetulnya sudah cukup dan sudah baik lah ya. Jadi saya anggap berhasil. Cuma, nah ini ada cumanya juga. Ya, Pak. Dalam membuat logo itu Mas Junalia Ahmad perlu melakukan literatur review ya, baik secara teori maupun secara visual, sehingga nanti karya-karya yang dihasilkan oleh Mas Junalia ini betul-betul ada novelty-nya, ada nilai kebaruannya ya. Jadi kalau nanti ada literatur review soal logo-logo terkait dengan tenun dan juga yang visualisasinya hampir sama, tapi nanti akan membedakan tuh apa sih yang beda dari karyanya Mas Ahmad dengan yang sudah ada. Nah itu tadi silahkan dimasukin sebagai modelnya. Mungkin itu Mbak Nadia. Ya, baik. Ini beberapa masukan ini sangat bermanfaat ya Pak buat kami ya, teman-teman ini mahasiswa ini. Jadi nanti ketika kedepannya merancang desain logo lagi bisa lebih baik. Harapannya tuh logonya bisa aplikatif gitu ya, bisa mudah untuk diaplikasikan di semua bidang juga. Ini yang selanjutnya ini UKM Roti Bolu, ini karya Zulfikar Hussein, Bolu Budur. Ini anu. Dan juga ya ada. Bolu ya. Bolu Budur. Oke. Ini juga di dalam unsurnya itu ada unsur apa? Picture dan juga ada ya, tipografinya. Ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini mungkin ya proses untuk mencari bentuk stupanya ya. Oke, secara visual sudah tampak ya, tampak bahwa itu stupa Borobudur. Karena untuk stupa Borobudur sama Prambanan itu berbeda. Ya. Nah, ini Pak tadi yang ngomong perlu tetap bikin logo itu perlu literatur review. Baik secara teori maupun secara visual. Jadi kalau kita membedakan stupa Prambanan juga untuk apa Borobudur, itu karakteristiknya beda. Yang jelas Borobudur kan juga dari segi konsep kan dia di agama Buddha ya, kalau Prambanan kan Hindu ya. Kalau dia di Prambanan itu lebih tinggi ya, lebih langsing.
untuk Borobudur lebih melebar atau gemuk ya. Oke. Ini dari segi visualisasi. Kalau di dalam kita ngomong memotret itu ada landscape dan potret ya. Ini juga dalam Borobudur ini sudah pas ya. Karena dia lebih ke landscape, tidak potret. Nah, ini juga secara koalisen ya untuk masalah bidang yang vertikal sama horizontal ini akan memberi kesan membuat lebih lebar dari lebar yang sesungguhnya. Ya. Tapi kalau misalkan dia untuk logo-logo kaitannya dengan konstruksi bangunan dan lain sebagainya, dia harus menunjukkan kesan kokoh dan kuat. Ya. Misalkan bentuk-bentuk segitiga ya, tapi bukan segitiga yang terbalik ya, yang segitiga yang alasnya yang lebar, itu memberi kesan yang kokoh gitu ya, kuat ya. Demikian juga dengan landscape, dia akan memberi kesan lebih lebar dari ukuran sesungguhnya. Kemudian pemilihan font ya, font itu bisa juga dibikin sendiri, bisa juga ambil yang sudah ada, nggak masalah ya. Tapi yang jelas dengan membedakan warna bolu dan budur, cukup serasi ya warnanya ini. Kemudian untuk proporsi juga sudah imbang ya. Walaupun keseimbangannya ini masih simetri. Ya, meskipun di dalam picture-nya itu sebetulnya dia tetap simetri ya. Jadi dia walaupun istilahnya dalam untuk balance itu dia masih ini masuk ke obvious balance ya. Balance derajat gitu. Oke, karya dari Mas Zulkifar sudah bagus ya, tapi Pak tadi harus literatur review gitu ya. Lihat-lihat yang sudah ada. Kemudian ini siapa lagi? Untuk selanjutnya ini dari karyanya Wahyu Kartika ya. Jadi UKM-nya itu fashion Pak. Kalau kali ini dia lebih cenderung ada kayak online shop-nya juga seperti itu. Jadi nanti namanya bisa di online media juga. Oke. Mas Wahyu Sinar, Wahyu Kartika sendiri. Ya. Yeah. Ini Mas atau Mbak ini Mbak? Ini Mbak. Oh, Mbak ya, Wahyunya kayak laki-laki, Dewinya perempuan, oke ya. Oke ya, untuk visualisasi, ini kebanyakan karya-karya dari UNES ini banyak sangat simetri ya, sangat simetri dan formil ya. Tapi nggak apa-apa, kalau dalam keindahan ada juga yang anggap bahwa sesuatu yang indah yang simetri itu nggak masalah ya. Ini sinar abadi. Sinar abadi itu usahanya apa itu Mbak Nadia? Fashion Pak, jadi fashion. Fashion. Lebih ke perempuan segmennya. Oke. Ini kan gambarnya secara visual interpretasinya kan semacam tas dengan pegangan kayak hati ya. Hati setengah hati mungkin artinya ujungnya tersembunyi. Ya. Tapi di dalamnya ada 2 mata dan mulut gitu ya. Ini juga cenderung dia ke geometri ya. Jadi dia masih geometri dan juga cenderung formal ya. Walaupun di dalam fontnya Sinar Abadi ini tidak sepenuhnya formal ya, masih semi formal ya. Pemilihan warna yang ini ada ungu kemerah-merahan ini ya, ada gradasi. Ini juga sebetulnya juga cukup baik. Cuma kadang-kadang untuk gradasi ini juga nanti ketika diaplikasikan di beberapa benda, itu nanti juga akan mengalami kendala. Ya. Kalau saya sendiri misalkan ini fashion kan bisa juga untuk merek ya, merek di belakangnya bisa untuk di jual di onlinean dan lain sebagainya, itu mungkin dengan warna gradasi tidak masalah ya. Tetapi untuk yang lain-lainnya mungkin hitam dan putih ini lebih kuat dari sisi kontras ya. Apalagi yang nanti dibuat secara positif dan negatif. Yang sisi sebelah kanan itu ya, Sinar Abadi sebelah kanan dan juga sebelah bawahnya, kanan bawah itu negatif positif itu akan kuat ya. Ini mungkin lebih pas lah ya. Dan juga memenuhi unsur
kontras. Ya kalau interpretasinya ya kertas ya. Terus kemudian ya karena kaitannya mungkin dengan fashion ya, ada mata dan mulut yang tersenyum, ada hati yang masuk di dalam tas gitu. Itu Mbak Nadia. Oke, ini Mbak katakan Lydia ya, Mbak Marsha Lydia. Waktunya Cahaya menit lagi, Pak. Lumayan masih bisa. Gimana Mbak? Untuk waktunya 8 menit lagi. Sekitar 8 menit ya, oke. Saya percepat ya. Untuk Mbak Marsha Lydia, Mbak Marsha ya, ini termasuk organik ya. Jadi nanti harus bisa membedakan mana yang organik, mana yang geometrik ya. Baik dari segi picture maupun dari segi font. Ya. Keseimbangannya digunakan obvious balance. Ya. Jadi keseimbangan yang sederajat antara gambar ya dengan teks sudah cukup menyatu. Ya. Kemudian ini juga sudah menginterpretasikan gambar telapak kaki ya untuk refleksi, dan juga dengan ukuran refleksinya juga sudah cukup proporsional gitu. Bagus ini Mbak Marsha Lydia. Cuma untuk warnanya itu nanti coba dieksplor lagi. Kira-kira yang cocok apa? Ya. Apakah dengan warna yang dingin ya, yang hijau atau lebih hijau lagi toska, atau warna lainnya ya. Tapi dengan satu warna sudah cukup. Cuma nanti juga dipertimbangkan bahwa nanti logo ini bisa diaplikasikan kemana-mana. Oke? Mungkin itu Mbak Nadia supaya waktunya tidak habis. Monggo. Mungkin ini yang selanjutnya ya Pak ya. Masih ada sekitar 6 menit. Ya. Oke, ini untuk Mas Hogian Gajah Mada ini, coffee shop. Oke, untuk Mas Hogian ini berbeda dengan Mbak Lydia sebelumnya tadi, Mbak Marsha, ini cenderung ke geometrik, ya. Kemudian dia juga simetri, ya. Untuk gambar cangkir yang tampak atas ini, nah ini orang kan bisa melihatnya kan interpretasinya macam-macam dong. Bisa juga dilihat dari atas, oh ini cangkir kopi. Tapi kalau sekilas, oh ini kayak bulan sabit. Nah itu bisa interpretasi macam-macam ya. Tapi yang jelas antara gambar dan juga teksnya sudah cukup serasi. Warnanya juga untuk warna kopi, tapi ini agak coklat ya kita ya. Iya. Untuk warnanya kurang dark atau mungkin bagaimana? Ya. Tapi untuk teksnya itu sudah bisa juga mengimbangi unsur kekakuan dari geometriknya tadi, ya. Jadi dia walaupun formal tapi masih tidak terlalu formal ya. Jadi untuk komposisi sudah bagus antara gambar dengan tulisan, sudah sangat serasi ya tadi. Jadi dipertimbangkan saja untuk nanti positif negatifnya bagaimana dan juga pengaplikasiannya bagaimana gitu ya. Tapi untuk sebuah coffee shop sudah bagus ini ya. Itu Mbak Nadia. Nah, masih ada 4 menit ya, lumayan bisa satu karya mungkin ya. Ini ya. Gronis ya. Gronis tapi bahkan gronis. Oke. Untuk yang brownies ini, seperti juga tadi yang lain-lainnya, karena ini kan bentuknya kan, kalau dilihat dari sisi keseimbangan namanya radial balan, ya. Terutama untuk picture-nya itu radial balan, itu balan yang memancar atau memusat, ya. Center, ya. Kemudian untuk teksnya sudah sesuai ya, tidak terlalu formal juga. Cuma ini interpretasinya kan ke bunga ya.
kemudian ke matahari, malah kadang-kadang kalau tidak ada sisi-sisi luarnya itu bisa malah kayak benik ya itu ya. Itu. Tetapi secara visual ya, dengan adanya tambahan melingkar tadi itu memang orang cenderung ke matahari atau bunga ya. Cuma nggak tahu nanti mana yang digunakan untuk aplikasi, mana nanti yang paling pas ya. Tetapi ketika dia, ini tadi yang seperti saya kasih contoh logo di Keraton Jogja, kalau dia dikecilkan itu jangan sampai nanti pada nempel gatuk gitu ya, antara bidang-bidang atau garis yang putih dan juga yang hitamnya, yang gelap sama yang terang ya. Harusnya diperkecil saat perangko atau berapa, dia tidak akan gatuk. Ketika diperbesar juga sebesar-besarnya juga tidak akan melebar sama sekali, tidak akan distorsi gitu ya. Tapi untuk pemilihan font dengan picture sudah sangat baik gitu ya. Walaupun ini masih kesannya formal, tapi kalau roti itu ini bisa juga digambarkan roti tampak dari atas ya. Kalau brownies itu kotak atau bulat biasanya Mbak Nadia? Dari atas. Ini tapi konsepnya dia itu untuk brownies yang di cup-cup itu loh Pak. Jadinya tampak flat dari atas, yang di tepi. Oh gitu. Packagingnya maksudnya seperti itu. Kayak roti kukus gitu ya, anunya ya Pak? Ada pinggirannya. Iya. Masanya itu ya. Iya. Oke, kalau jadi ada persepsi yang kayak anjing tadi ya Pak ya. Kalau terlalu itu tadi karena terlalu dekat ya. Mungkin kalau itu agak diperlebar sedikit ya, supaya imbang. Karena saya takutnya kalau diperkecil nanti nempel gitu loh, Mbak. Ya, yang di tengah-tengah ya, Pak. Sedikit. Gitu. Tapi sudah bagus ini untuk brownies ini. Bisa dikirim nanti ke Jogja ini kapan-kapan nih browniesnya ini. Iya. Ya, sepertinya sudah 40 menit ya, tidak terasa ya. Kita bisa lanjutkan ke tanya jawab ya. Di sini masih ada waktu sekitar ya mungkin 5-10 menit ya untuk tanya jawab. Teman-teman bisa silahkan yang mau bertanya bisa raise hand boleh, atau mungkin langsung chat aja. Tidak harus yang dari UNES yang bertanya ya, jadi mungkin ada yang teman-teman yang bergabung dari universitas lain, silahkan. Ini masih ada sekitar ya 5-10 menit kita untuk tanya jawab seperti itu. Oke, sambil menunggu pertanyaan saya simpulkan sedikit ya. Jadi tadi Pak Nuryan sudah membahas mengenai beberapa balance ya atau keseimbangan dari keseimbangan itu tidak harus selalu simetris ya, tapi bisa juga yang asimetris atau mungkin bahkan radial. Nah, sebenarnya yang utama juga harus diperhatikan itu adalah harus literatur ya, harus riset ya Pak ya, menggunakan studi literatur. Nah, sebenarnya kalau misalnya ini seperti ini ornamennya apa, itu Anda harus punya data yang kuat seperti itu. Jadi tidak hanya bunga ya, tidak hanya bunga. Lalu apa yang membedakan karakteristik ini dengan logo yang lain? Ini nanti jadi sebuah keunikan yang tidak dimiliki oleh logo dari perusahaan lain. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk literatur review itu sangat penting, kayak tadi misalnya Borobudur. Nah, itu stupanya juga harus ngerti strukturnya seperti apa, berbeda tentunya ya dengan yang ada di Candi Prambanan. Nah, tetapi juga tidak, logo itu bisa sifatnya lebih ekspresif ya tadi, yang mungkin yang ini kesannya tidak terlalu kaku kalau kita lihat dari pemilihan fontnya, dari tampilan visualnya juga tidak yang asimetris seperti itu. Tetapi ini justru ini merepresentasikan juga pijat refleksi. Tapi mungkin tadi warnanya ya, menurut Pak Nuryan ini perlu dimantapkan lagi ya untuk warna, dari pemilihan warna dari yang logo cahaya refleksi ini. Oke, baik. Beberapa masukan sudah disampaikan tadi. Harapannya teman-teman bisa kedepannya bisa lebih baik lagi. Ayo saya buka tanya jawab teman-teman mahasiswa. Ini saya stop aja mungkin ya, stop share aja. Ada pertanyaan kah? Ini Pak Nuryan ini sudah terima kasih sekali ya, kami ya sudah mau menemani kita
belajar bersama di sini di tengah kesibukan beliau sebagai wakil dekan bidang 3, matur nuwun sangat sudah menyempatkan diri untuk belajar bersama dengan teman-teman dari UNES dan dari beberapa beberapa universitas yang lain. Oke, teman-teman. Pak Nurian. Bu Nadia, kalau saya yang tanya boleh nggak ke Pak Nurian? Boleh, monggo Bu Dina. Ini sebenarnya sih saya harapannya itu teman-teman mahasiswa mungkin karena masih asik liburan ya Bu Dina ya, jadi mungkin iya. Jadi sebenarnya ini ini loh Pak, ngampu juga, ngampu dari mata kuliah ini. Iya. Go Bu Dina. Pak Nurian mungkin bisa sedikit sharing gitu Pak. Jadi ini saya masih menodong Pak Nurian untuk sharing. Ini kan kemarin teman-teman kliennya itu kan rata-rata kan UMKM, dan UMKM itu kan kadang-kadang karena keterbatasan pengetahuan dan juga pengalaman mereka untuk mengembangkan identitas visual, kadang-kadang apa yang diajukan oleh teman-teman, jadi kayak alternatif logonya yang diajukan oleh teman-teman, ada salah satu atau dua yang sama teman-teman itu sudah dijagokan gitu, tapi ternyata itu nggak dipakai gitu oleh UMKM-nya gitu, atau mungkin apa yang diharapkan oleh teman-teman yang akan dipilih ternyata nggak dipilih sama UMKM-nya. Kalau kondisi seperti itu, bagaimana Pak untuk mengatasinya? Bu Rahina, jadi itu hal yang biasa ya. Ini masalah selera, masalah wawasan, masalah latar belakang, dan lain sebagainya. Ya. Mungkin adik-adik dari mahasiswa juga waktu mempresentasikan bisa menyampaikan dalam artian bahwa logo ini bukan selera hanya dari UMKM-nya atau selera dari pembuatnya, tapi betul-betul selera dari masyarakat. Ya, supaya identitas dari UMKM ini betul-betul gampang dikenal dan diingat oleh masyarakat. Kalau nanti kita terlalu nuruti keinginan UMKM, juga nanti itu kan berarti selera pribadi. Demikian juga kalau selera dari pembuatnya juga selera pribadi. Nah, bagusnya itu ya dibikin semacam survei. Jadi tidak hanya pendapat dari 1-2 orang, tetapi dari masyarakat banyak. Tidak harus se-Indonesia ya, mungkin diambil saja sampel. UMKM-nya apa ini? Mahasiswa ya, kita mahasiswa kalau bisa mewakili semua fakultas, mewakili dari gender, laki-laki dan perempuan, mewakili dari tingkat 1 sampai tingkat 6, diambil sampel beberapa, disuruh milih mereka dari alternatif yang diadakan. Nah, itu nanti akan menjadi selera umum. Ya, seperti tadi saya pernah bilang, dulu Birkhoff pernah juga mengadakan penelitian tentang bangun persegi banyak. Jadi dia mengumpulkan 100 orang, 100 orang ini disuruh memilih 100 bentuk geometri. Ya. Bentuk-bentuk geometri mana yang paling disukai orang. Ya. Dari 100 bentuk tadi, akhirnya yang muncul adalah bentuk-bentuk seperti bujur sangkar. Ya, karena apa? Sifatnya netral. Kemudian muncul bentuk lingkaran. Lingkaran itu apa? Dia dinamis, bergerak, dan lain sebagainya. Ya. Nanti ada juga segitiga sama kaki, sama sisi, dan lain sebagainya. Itu ada urutannya. Tapi dari 100 orang yang mewakili dari surveinya si Birkhoff. Yang tadi bikin apa? Derajat estetika M sama dengan O per C. Ya, ini harus dipegang. Jadi orang matematika saja ngerti seni, kok masa kita orang seni nggak ngerti matematika gitu. Sama-sama saling mengisi. Nggih, matur nuwun, Pak. Baik, terima kasih jawaban dari Pak Nurian, sangat ini ya mencerahkan sekali. Ya, jadi teman-teman di sini perlu banget untuk melakukan survei. Tadi kayak misalnya digambarkan mengenai bentuk-bentuk yang disukai. Sebenarnya UKM itu kan posisinya adalah klien kita ya, yang mana kita harus bisa menjembatani ya. Jadi kalau klien ini kurang setuju dengan desain kita, apakah kita sebenarnya bisa meyakinkan dengan klien tersebut gitu, bisa mengedukasi lah, harapannya seperti itu. Jadi teman-teman tidak hanya terus akhirnya endingnya jadi nurut sama permintaan UMKM tersebut. Jadi teman-teman harus bisa mengedukasi kalau misalnya memang Anda merasa itu lebih baik dengan tentunya tapi dengan studi literatur tadi ya,
Anda mengadakan survei atau mengenai survei bisa bentuk, bisa warna, ya riset yang tidak harus riset itu se-Indonesia gitu ya Pak Nurian ya. Jadi riset atau survei itu bisa dengan observasi di sekeliling Anda bagaimana mengamati yang menjadi target audiensnya. Nah, itu minimal Anda harus tahu sasaran si logo ini untuk siapa, seperti itu. Saya menangkap dari yang tadi disampaikan Pak Nurian. Oke, baik, kita tidak terasa ya sudah berada di akhir acara. Sekali lagi ya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Nurian Bahari ya selaku narasumber kita pada pagi ini ya. Pastinya masukan dari Nurian itu sangat bermanfaat ya. Mungkin yang lain teman-teman bisa kasih reaction dong, tepuk tangan atau like-nya mana, jempolnya mana? Yang dari tadi mungkin tepuk tangan. Videonya ini ya, tepuk tangannya virtual nggak apa-apa. Terima kasih yang sudah bergabung. Kalau saya baca di pendaftaran ya ada yang dari Stekom. Di sini ya, ada juga yang dari Surabaya, ada dari mana di Polines ada juga yang mendaftar. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau mungkin tidak bisa secara keseluruhan ya teman-teman untuk membahas logonya karena keterbatasan waktu. Oke. Baik, nanti yang belum share ya. Terima kasih Pak Nurian sekali lagi di sela-sela kesibukan. Bu Rahina, Mbak Nadia, dan adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.